Viralin aja. Di tengah isu terkait klaim terhadap Pulau Pasir di dekat Nusa Tenggara Timur, NTT, konflik antara Indonesia-Australia disebut bisa pecah. Bahkan peramal terkemuka di dunia, Nostradamus sempat menyebut akan adanya perang Indonesia-Australia. Tak hanya itu saja, secara spesifik Nostradamus meramalkan terjadinya perang Indonesia-Australia terjadi pada tahun 2037. Dari buku yang ditulis oleh peramal asal Prancis pada kisaran tahun 1500-an tersebut, ia mengungkap perang Indonesia-Australia terjadi karena perebutan pengaruh. Nostradamus meramalkan bahwa perang Indonesia-Australia disebabkan karena perebutan pengaruh di Laut Hindia. Laut Hindia adalah samudera yang berada tepat di bawah wilayah Indonesia bila dilihat dari peta, dan juga berada di sebelah utara dari wilayah Australia saat ini. Namun, bila ramalan perang Indonesia-Australia beneran terjadi, bagaimana terkait perbandingan kekuatan militernya? Setidaknya ada 4 hal yang bisa dilihat dalam perbandingan kekuatan antara Indonesia-Australia. Apa saja? Yang pertama yaitu jumlah prajurit atau tentara. Dalam hal jumlah tentara, Indonesia jauh lebih unggul dari militer Australia. Bahkan, keunggulan prajurit tempur Indonesia jauh di atas Australia dengan sejumlah pasukan khusus yang sudah tak diragukan lagi kemampuannya. Di setiap matra dalam TNI telah diketahui memiliki pasukan khusus sendiri-sendiri yang disegani oleh negara lain. Yang kedua, armada perang. Sementara itu, dalam hal armada perang, militer Indonesia bisa berbangga diri karena memiliki jumlah yang juga melampaui Australia. Melansir dari Global Firepower, militer Indonesia memiliki armada perang darat lebih mumpuni daripada Australia. Sebagai perbandingan, militer Indonesia memiliki setidaknya 468 tank. Sedangkan militer Australia hanya memiliki jumlah 59 tank darat. Yang ketiga, dana pertahanan. Dalam hal anggaran terkait pertahanan, Indonesia juga masih lebih unggul dari militer Australia. Daya beli Indonesia dalam hal alutsista pun jauh di atas Australia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah utang yang juga lebih sedikit dari Australia dalam hal pembelian alutsista perang. Beban luar negeri Indonesia dalam hal pertahanan diketahui mencapai sekitar 293 miliar dolar. Sementara Australia menyentuh angka 1,3 triliun dolar. Dan yang terakhir dari segi teknologi militer. Untuk hal satu ini, Indonesia disebut masih kalah jauh dari militer Australia. Bahkan kekuatan armada laut Australia bisa dikatakan lebih mengerikan dari militer Indonesia. Hal tersebut bisa terlihat dari kapal induk yang dimiliki oleh militer Australia. Sementara itu, Indonesia sampai saat ini belum memiliki kapal induk sendiri. Selain itu, Australia diketahui juga memiliki armada perang udara yang lebih banyak dari Indonesia. Tercatat ada 22 helikopter tempur, berbanding terbalik dengan Indonesia yang hanya memiliki 5 armada. Untuk pesawat biasa, Australia juga memiliki lebih banyak daripada Indonesia yang berjumlah 130 dibanding 108. Tetapi Indonesia memiliki pesawat pengangkut lebih banyak dari Australia dengan perbandingan 170 dengan 161. Tapi apapun bentuk alat tempur yang dimiliki Australia, Indonesia pasti tidak akan gentar, karena Indonesia banyak mengalir darah pejuang yang siap membela NKRI, walau hanya menggunakan bambu runcing seperti waktu mengusir para penjajah tempo dulu. Nah, itu dia 4 perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dengan Australia. Bagaimana menurut kalian?
Apakah punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya.